Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali pada kegiatan upgrading Arsyad Islamic School. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan iman, selalu diberikan rasa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita belajar tentang fikih puasa. Fikih puasa ada dua kata. Yang pertama ada fikih, yang kedua ada puasa. Fikih itu artinya pemahaman tentang syariat atau tentang hukum Islam. Nah, itu yang disebut dengan fikih. Kemudian puasa, salah satu dari rukun Islam yaitu puasa. Bersyahadat, kemudian salat, kemudian puasa, zakat dan haji. Sekali seumur hidup syahadat, sekali seumur hidup haji bagi yang mampu. Setiap hari kita lakukan salat. Setiap ketika memiliki sudah sampai haul dan nisab zakat. Sekali dalam setahun bertemu dengan bulan Ramadan puasa. Itu yang wajib yang harus kita kerjakan. Jadi ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, fikih puasa kita ambil dari bagian dari 5 unsur tadi. Salah satunya adalah tentang puasa. Itu dia garis besarnya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang berhaji bagi yang mampu untuk menunaikannya, puasa Ramadan, menunaikan zakat, kemudian melakukan salat dan bersyahadat. Itu adalah 5 poin atau pondasi di dalam Islam. Nah, sekarang kita kerucutkan puasa. Nah, puasa pertama secara bahasa artinya imsak. Apa arti imsak itu? Menahan. Itu secara umum, secara bahasa. Puasa itu menahan. Kita kerucutkan lagi, menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Dari apa? Dari makan dan minum, atau dari segala perbuatan-perbuatan yang merusak atau membatalkan puasa. Itu puasa. Oke. Kemudian secara istilah banyak ulama-ulama berpendapat mulai dari subuh sampai maghrib, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari gitu. Itu istilah-istilah puasa secara istilahan. Nah, Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar
puasa yang kita lakukan itu ada dua. Apa itu? Satu, puasa wajib namanya, atau fardu. Itu satu garis besarnya. Yang kedua, puasa sunnah. Oke, satu puasa wajib, dua puasa sunnah. Kalau puasa wajib, jadi kalau kita apa kan? Sampaikan. Nah, seperti ini puasa satu wajib, dua sunnah. Nah, ini puasa wajib, puasa sunnah. Puasa wajib salah satunya adalah puasa Ramadan. Dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di bawahnya faman syahida minkum syahra fal yasum. Nah, siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Kemudian ada puasa kafarat. Kemudian ada puasa qada atau ganti. Satu lagi puasa nazar. Itu puasa yang wajib. Kalau nazar, bagaimana bentuk puasanya? Saya bernazar apabila saya punya anak, maka saya berpuasa 3 hari. Lahir anak, maka puasa 3 hari ini yang hukumnya sunnah menjadi wajib. Itu ada 4 puasa wajib. Ya, kalau puasa qada yang mana? Puasanya harus diganti. Ada batal puasa dalam bulan Ramadan, apakah 2 hari, apakah 3 hari, maka dia diganti di bulan yang lain. Makanya ketika kita lepas dari puasa Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Ada di sana kalau orang Kampar atau Kabupaten Kampar melakukan man shoma ramadhana tsumma tabahu sitta min syawalin kana qasyamidar. Siapa yang melaksanakan bulan puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari dalam bulan Syawal, karena qasyamidar, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun lamanya. Nah, 6 hari puasa yang tadi yang dilakukan di bulan Syawal itu penyempurna puasa-puasa Ramadan kita yang rusak. Atau 6 hari dalam bulan Syawal tadi itu bisa kita gunakan untuk mengganti puasa-puasa kita yang bolong di bulan Ramadan. Wanita apakah haid 6 atau sampai 8 hari, laki-laki mungkin dalam perjalanan atau safar atau sakit, maka kesempatan menggantinya di awal ketika di dalam bulan Syawal. Makanya sebenarnya kalau Ustaz perhatikan, hebat yang orang-orang yang melaksanakan puasa Syawal gitu. Dia pun mendapatkan kana qasyamidar, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun lamanya. Nah, itu puasa qada. Kalau puasa kafarat, puasa apa? apa? Denda. Ya. Wajib baginya berpuasa. Nanti insya Allah pembahasannya tersendiri karena rinciannya panjang. Kemudian puasa apa lagi? Puasa sunnah. Puasa sunnah banyak sekali. Mulai dari yang familiar yang kita kerjakan Senin dan Kamis. Senin, Kamis. Kemudian Daud. Kemudian puasa tengah bulan apa namanya? Puasa Biad atau puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bait. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Sya'ban. Apa lagi? Apa? Arafah. Apa lagi? Asyura dan yang lain-lainnya. Asyura dan lain-lain.
Itu puasa-puasa sunnah yang kita kerjakan. Makanya dalam sebuah doa yang diajarkan kepada kita, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami berada dalam bulan Rajab, berkahi kami berada dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban, adalah bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa, tapi tidak ada yang sempurna. Satu-satunya bulan yang dilakukan puasa sempurna di dalamnya adalah puasa Ramadan. Itu. Ya, itu dia. Satu-satunya puasa yang dikerjakan dalam sempurna adalah puasa Ramadan. Nah, jadi Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar bahwa puasa kita dibagi menjadi 2, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nampak? Berarti besok kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, puasa apa yang kita kerjakan? Puasa wajib. Kemudian apa syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa artinya puasa kita ini sah karena apa? Apa syarat wajib masuk ke Arsad Islamic School? Ada ijazah, ada surat lamaran, ada interview. Nah, itu syaratnya. Itu belum diterima lagi, tapi syarat sahnya dia sudah sah masuk ke Arsad Islamic School, ada ijazahnya, ada interviewnya, ada lamaran surat proposalnya, ada yang lain-lainnya. Satu, apa itu baligh? Apa baligh? Sudah dewasa. Yang kedua apa? Berakal. Makanya orang gila tidak boleh berpuasa. Jadi kalau mau tidak berpuasa jadi orang gila lah kita. Kalau tidak mau berpuasa gitu. Oke. Yang ketiga apa? Berada di kampung atau mukim. Kita sekarang ini tidak bepergian ke Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau ke Aceh atau ke Palembang atau ke Jambi, maka kita wajib hukumnya berpuasa. Tapi kalau kita sedang bepergian, maka tidak wajib. Kita besok bepergian 5 hari, artinya kita musafir atau berada dalam keadaan safar, wajib bagi kita berpuasa tiba, tetapi wajib untuk diganti. Nah, itu ingat, wajib untuk diganti puasa kita. Kemudian tadi sudah 2 apa? Baligh, berakal, tidak bepergian, dan sanggup atau mampu untuk berpuasa. Karena apabila tidak mampu ya berarti dia dianggap sakit. Karena ada orang tidak bisa menahan lapar, 1 jam dia tidak makan, dia langsung teler. Ada orang ngunyah aja kerjanya, sekalipun permen yang dikunyahnya gitu. Nah, makanya dia mampu atau sanggup untuk melakukan puasa. Nah, ini syarat puasa. Kemudian syarat wajib puasa. Artinya orang ini kalau dia balik, kalau dia berakal, kalau dia tidak bepergian, kalau dia sanggup, maka baginya wajib untuk berpuasa. Makanya namanya syarat wajib untuk berpuasa. Oke. Kemudian ada syarat sah. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Islam sah puasanya kalau dia Islam. Kalau dia tidak Islam, dia tidak sah. Kemudian suci dari haid, nifas, dan wilada. Haid, darah yang keluar dari wanita, sama dengan nifas, sama juga dengan wilada, melahirkan. Kemudian apa syarat sah yang ketiga? Tamyiz, dapat membedakan, dan yang buruk. Sudah tahu dia mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian yang keempat, berpuasa pada waktunya, bukan pada waktu terlarang. Seperti itu. Jadi ada syarat wajib dan ada syarat sah. Orang dikatakan sah dia berpuasa, dia Islam. Dikatakan sah dia berpuasa,
dia suci dari haid, artinya dia dalam keadaan haid. Misalnya begini, ada wanita, dia balik, dia berakal, dia sanggup, dia tidak bepergian, maka wajib baginya berpuasa? Wajib. Tapi ternyata dia haid, wajib baginya berpuasa? Tidak wajib. Nah, tapi sah bagi dia berpuasa? Tidak sah gitu. Maaf, terbalik. Sah bagi dia berpuasa? Tidak sah, tapi wajib bagi dia berpuasa? Wajib. Nah, gitu. Makanya sah bagi dia tidak sah bagi dia berpuasa, tapi dia sudah wajib untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa secara garis hanya 2, niat. 1 niat. Nawaitu shoma ghadin an adain fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah itu. Saya niat puasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah. Nah, itu niat puasa. Kemudian rukun yang kedua apa? Meninggalkan yang membatalkan puasa. Jadi hanya 2. 1 niat. Yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Nah, itu. Kemudian yang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada tadi syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, ada rukun puasa. Yang membatalkan puasa 1 yaitu makan dengan sengaja, 2 minum dengan sengaja, 3 memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan. Yang keempat muntah dengan sengaja. Yang kelima melihat bulan menunjukkan tanggal 1 Syawal, artinya berarti Ramadan telah selesai, telah usai gitu. Yang keenam datang haid atau bagi wanita, bagi yang sedang melahirkan datangnya nifas. Kemudian yang kedelapan hilang ingatan atau gila, batal puasanya. Misalnya Samsudin dia berpuasa pada hari ketiga, tiba-tiba jam 1 siang Samsudin sudah hilang ingatannya atau gila gitu. Maka Samsudin tidak wajib lagi untuk berpuasa. Jangankan berpuasa, di Arsad pun juga tidak wajib gitu. Itu contoh ya. Ya, nggak tahu dia hilang, nggak tahu mimanya datang Ustaz. Ya Mi, saya datang. Nah, sampai di sini dia Umi Maya, apa kabar? Umi Maya cuma semas gitu kan. Maka itu tentu dipertanyakan kewarasannya, tentu maka tidak wajib lagi baginya untuk berpuasa, batal dia. Kemudian murtad atau keluar dari Islam, murtad. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, itu yang membatalkan puasa. Kemudian siapa orang yang tidak boleh berpuasa? Siapa orang yang tidak boleh berpuasa? 1, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit yang bagaimana? Yang mengkhawatirkan apabila dia berpuasa maka menimbulkan mudarat. Misalnya dia sakit dia tidak bisa menahan lapar. Makanya dia tidak boleh berpuasa. Atau dia sakit demam, harus mempunyai imun yang kuat, maka dia tidak boleh berpuasa. Itu. Yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan lebih kurang 80 km atau 86 km. 80 km berarti dari sini kemana? Ke Bangkinang berapa kilometer? 60. Ke Kuok 70. Ke habis lepas Kuok apa namanya? Rantau Brangin. Ke Rantau Brangin. Jadi lebih kurang 60 km, maka dia tidak boleh berpuasa gitu. Ke Siak berapa kilo? 100 kilo ke Siaknya. Ke Siak 100 kilo. Tidak boleh dia membatalkan puasa karena dia musafir. Yang ketiga apa? Orang tua yang sudah lemah. Orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa. Itu yang ketiga. Ini orang yang tidak boleh puasa.
Kemudian yang keempat, orang yang hamil atau yang menyusui. Kalau dia berpuasa khawatir terjadi sesuatu kepada dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa. Ada 4. Pertama, orang yang sedang sakit yang tidak kuasa berpuasa. Yang kedua, dalam perjalanan yang jauh. Yang ketiga, orang yang lemah, orang tua yang lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa. Yang keempat, orang yang sedang hamil atau menyusui. Apabila dia berpuasa khawatir dia. Itu. Kemudian apa yang harus dihindari ketika berpuasa? Apa yang harus dihindari ketika berpuasa? 1, menghindari mencela. Sebenarnya bukan berpuasa saja. Ketika di luar berpuasa pun harus dihindari. Karena nanti jangan ada orang bermain logika, oh Ustadz kalau begitu di puasa tidak boleh mencela, ketika tidak berpuasa boleh mencela, kan tidak. Artinya ketika kita berpuasa ya ataupun ketika tidak berpuasa, hal-hal ini juga dihindari. Mencela atau memfitnah. Mencela atau memfitnah ini berbeda maknanya kan. Kalau memfitnah tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau mencela menghina ya. Menghina. Misalnya kita bilang ini kopi ini pahit gitu. Padahal kopinya manis. Nah ini tidak sesuai gitu. Siapa sini? Bevli itu hitam manis, padahal dia putih manis gitu. Bukan hitam manis. Gitu. Nah ini contohnya ya. Jadi memfitnah. Yang kedua, menggunjing dan marah. Apa beda menggunjing dengan menggibah? Ya, menggunjing itu berarti menggibah, membicarakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, mencuri, menipu dan berdusta. Artinya ketika kita berpuasa hindari hal-hal ini. Oh saya ini shaimun, saya lagi berpuasa, saya tidak mau menggunjing misalnya, atau saya tidak mau memfitnah, atau tidak mau mencuri. Yang keempat, melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Misalnya di YouTube atau di Facebook tanpa kita sengajari masuk iklan-iklan yang tidak baik atau yang tidak sempurna, kan kita nggak bisa menahannya. Misalnya kita sedang nonton YouTube masuk iklan Lazada, goyang dia kan, Shopee gitu kan. Itu yang dilihatnya bukan Shopee-nya, orangnya dilihatnya nanti kan. Makanya amanah gimana ya, tutup sementara dulu gitu, atau buka pas butuh saja gitu, atau pas ada keluar itu lempar HP langsung. Itu contoh ya. Kemudian memandang wanita dengan syahwat. Memandang wanita boleh, tidak apa-apa, lihatnya seperti biasa. Tapi kalau sudah dengan syahwat, misalnya kita lihat tiba-tiba tak kemana aja pikirannya kan, maka hal ini tidak dihindari atau dihindari gitu. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Ya banyak berkhayal lah gitu. Ini hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa. Kemudian sunnah-sunnah puasa. 1, sunnahnya menyegerakan berbuka. Makanya ketika berbuka harus benar betul-betul bersiap. Mungkin itulah salah satunya alasan kenapa kita bersiap-siap menyiapkan perbukaan. Karena salah satunya sunnah dalam berpuasa itu menyegerakan berbuka. Yang kedua apa? Berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Kalau Ustaz lihat sekarang ini rasanya kita tidak sulit untuk mendapatkan kurma. Nah kalau bisa stoklah agak 1/4 kilo atau setengah kilo. Kalau kita untuk berkeluarga saya rasa cukup itu.
Jadi dan lagian kita mudah-mudahan sekarang makan kormanya Nabi, besok kita sholat di tempat sholatnya Nabi, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Mudah-mudahan amin. Nah, itu kan bagian dari doa-doa kita. Jadi kalau dapat, kurma berapa sekilo? Ustaz nggak tahu juga berapa sekilo. Yang 3 kilo itu 130-an. Anggap setengah kilo 60.000. 6,5 kilo. 1 kilonya 50.000 misalnya, atau 60.000. Cari yang setengah kilo. Nggak juga bisa setengah kilo, cari seperempat. Atau patungan, patungan dengan Helni berdua beli. Kamu setengah kilo, saya setengah kilo gitu. Tapi sama rumahnya. Oh sama, berarti enggak setengah kilo aja. Itu. Ya. Pesan sama Ustaz Ilyas. Catat dulu semuanya. Patungan beli 1 kilo, nanti kita bagi-bagi gitu. Atau hitung, kalau Ramadan 30 hari, kita ambil 3 butir aja misalnya kan. 3 butir sehari, berarti kalau 30 hari berapa tuh? 3 kali 3 9, berarti butuh berapa butir? 90 butir. Kalau kita berdua di rumah berapa? 180 butir. 180 butir itu berapa kilo lah paling itu. Itu caranya, siapkan kurma. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Keempat, makan sahur kira-kira 15 menit. Takhir, makan sahur ini ditakhirkan. Kalau untuk memperkirakannya 50 ayat kita membaca Al-Quran sampai menjelang azan. 50 ayat, 1 ayat berapa menit kira-kira? Anggaplah setengah menit, berarti sekitar 20 menit menjelang azan. Itu yang paling bagus untuk bersahur. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang kelima, memperbanyak amal baik seperti sedekah. Itu. Makanya orang banyak, tunggulah Ramadan dulu saya akan bersedekah. Tunggulah Ramadan dulu saya akan berbuat baik. Karena amalan di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan dan yang lain-lainnya. Itu sunnah berpuasa. Oke. Jadi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, itu tadi hal-hal yang syarat sah puasa, yang membatalkan puasa, yang boleh berpuasa. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana kita menyiapkan diri menjelang bulan Ramadan? Satu yang kita lakukan adalah tazkiyatun nafs, atau membersihkan diri atau membersihkan jiwa. Ya, memperbanyak istighfar, kemudian memohon maaf, kemudian meminta ampun, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Inna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kullu, idza saluhat saluhal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jiwa kita, tubuh kita terdapat segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila daging ini jelek, maka jeleklah seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dialah yang disebut dengan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Karena hati kita berbolak-balik, maka minta ketetapan hati kepada Allah. Maka minta selalu agar hati bersih, agar hati lapang, tidak ada lagi dendam. Jadi kita berjalan enjoy gitu. Kalau kita ada dendam ya sakit. Makanya lepaskan saja, sudah tidak ada masalah gitu. Nah, ini para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah. Kemudian apa persiapan yang kedua? Persiapan mal atau persiapan harta. Gaji 1.500.000 atau gaji 2 juta atau gaji 3 juta, sisihkan sebagiannya. Sebagian ini bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil, atau seluruhnya. Seluruhnya contohnya
Samsul, karena dia berdua, bulan ini saya akan menginfakkan seluruh gaji saya selama bulan Ramadan. Itu kan mantap tuh. Langsung, Umi Dani, saya titip gaji saya di sini, serahkan ke Ustaz Fauzan. Biar nanti Ustaz Fauzan yang mendistribusikannya. Contoh, kalau seluruh guru Arsad seperti itu, sepakat, ini baru luar biasa. Besok tanggal 5 kan buat kesepakatan semuanya. Kami sepakat menyerahkan sebagian besar rezeki kami dari gaji kami untuk ini. Kira-kira bulan Ramadan mati atau tidak? Mati atau tidak? Tidak mati. Ini contoh. Atau ketika kita sudah mengambil gaji, kita ambil ke bank, ke dalam rekening, sudah kita ambil, pergi kita ke rumah. Sampai di rumah, pas mau ngasih dibuka sakunya, hilang uangnya yang kita ambil tadi, uang gaji kita tadi. Kira-kira sebulan itu hidup atau tidak? Hidup kan? Mana bagus? Uangnya hilang di tengah jalan atau uangnya disedekahkan? Ustadz ini mendoakan uang kami hilang nih, kata. Itu contoh. Jadi contoh salah satunya, makanya kita perlu bersedekah, motivasi kita berinfak, kita berpikir, nanti pada hilang uang saya ini, biarlah saya bersedekah. Nanti sakit anak saya, berobat 100.000, biarlah saya bersedekah 100.000. Sedekah dapat banyak kebaikan-kebaikan. Berobat 100.000 ya pahala untuk kebaikan mengobati anak. Ini anak kita sehat, kita dapat pula bersedekah. Mana pilih? Itu motivasi kita bersedekah. Jadi ketika kita bersedekah, hitungan kita tidak banyak-banyak itu. Hitungan kita jelas. Daripada ini biarlah saya bersedekah sekarang. Daripada ini, itu untuk memotivasi kita bersedekah. Karena secara zahir orang yang bersedekah hartanya tentu berkurang. Kan nampak berapa sedekah 10.000, tadi uangnya berapa? 50.000, tinggal berapa uangnya? 40.000. Tetapi hakikatnya dia akan terus mendapatkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dia tidak sakit atau uangnya tidak hilang. Sama kasus seperti tadi. Dapat kita gaji 2 juta misalnya, kita ambil di bank, ya kan? Kita ambil di bank. Rupa-rupanya dalam perjalanan apakah jatuh, apakah dicopet atau bagaimana, hilang uang 2 juta ini. Hilang 2 juta. Tadi sudah ada pengajian. Itulah kemarin udah dengarkan pengajian Ustaz Fauzan. Bersedekahlah, kan boleh setengah, boleh sebagian besarnya. Itu. Atau dengan orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Seperti itu. Ramadan ini saya belikan kurma untuk orang tua saya. Tadi kurma untuk kita, sekarang kurma untuk orang tua lagi. Ini pelaris Ustaz Ilyas kayaknya ini. Banyak apa ya? Ini contohnya, ya. Jadi kita menyenangkan hati orang tua, kita pun mendapatkan kebaikan. Itu sudah. Jadi itu yang Yang kedua, menyiapkan harta. Ustaz, kalau kami memang butuh harta ini, kami ada cicilan rumah, kami memang untuk makan, ya ambil bagian kecilnya. Ustaz yakin kalau tidak bisa 10.000, 5.000, insya Allah pasti bisa. Beli yang paling murah sekarang air apa? Air apa namanya? Air mineral. Air mineral yang gelas-gelas berapa satu karton? 24.000 kan? Berapa? 16.000. Masa tidak sanggup 16.000? Tidak percaya Ustaz tuh. 16.000 kita hanya bersedekah, kumpulkan 16.000, beli ke grosir, lebih murah dapatnya, mungkin lebih banyak, langsung distribusikan ke masjid ini 5 kotak, masjid ini 5 kotak, masjid 5 kotak. Makanya sebenarnya Ustaz dulu juga berharap dari para unsur-unsur pimpinan terutama memang kreatif dalam hal ini gitu. Itu kan hal-hal yang simpel, yang tidak membutuhkan dana yang banyak, yang tidak membutuhkan dana yang luas, yang besar itu. Misalnya Azwir selaku kepala sekolah SD misalnya kan, udah punya inisiatif, ayolah Ustaz dan Umi, kita kumpulkan 15.000, insya Allah cukup nih beli
beli air mineral atau beli kurma, kita kumpulkan di sini 15 10 orang kita ada 150.000. Udah berapa kardus yang dapat itu? 10. Ada 10 kardus. Nah, tentu nanti di antara kita tidak mungkin dia betul-betul 16.000, 4.000 tanggung, ambil aja lah 4.000-nya Ustaz. Maksudnya ditambahkan menjadi 20.000. Nah, seperti itu. Kita berbuat kebaikan, Ustaz Azhur mendapat pahala atau tidak? Mendapat pahala dia. Itulah pahala jariahnya. Dia punya ide, dia mengumpulkan orang, dia berbuat baik, dia mendapat ide, dan dia pun mendapatkan kebaikan dari pahala-pahala yang tadi dikumpulkan. Nah, itu kan simpel. Kira-kira kalau ada unsur pimpinan kita atau guru kita melakukan di Arsad seperti itu, tidak ada masalah. Langsung beli. Ini apa ini? Ya ini Ustaz, kami mau berbagi bulan Ramadan ini dengan air mineral. Sudah lakukan. Ustaz mau ikut atau enggak ada? Nanti Ustaz satu aja cuman kata. Itu kan contoh. Jadi para ustadz dan yang dimuliakan Allah, ini perlu kita lakukan untuk menyiapkan harta kita, sisihkan ya, jangan dihabiskan semua ya. Kemudian yang ketiga, persiapan apa yang kita lakukan? Persiapan ilmu. Seperti sekarang tarawih Ramadan, belajar fikih, puasa, ini persiapan ilmu yang kita lakukan. Kita mengulang-ulang lagi karena puasa sekali berapa tahun kita kerjakan? Setahun. Kita siapkan ilmu, kita bisa baca sendiri, dengarkan YouTube. Banyak ustadz-ustadz kita. Ya, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Khalid Basalama, ada Ustadz Abdul Somad. Itu kan ceramah-ceramahnya semuanya simple-simple aja, enak kita dengar, enak kita lakukan gitu. Enak kita simak, menjadi kebaikan, mengulang-ulang kaji bahasa kitanya. Siapkan ilmu kita atau membaca buku, baca buku atau melihat tulisan-tulisan atau kita yang membuat tulisan, boleh. Tidak ada masalah. Siapkan ilmu tentang puasa. Karena kalau tidak ada ilmu, kita kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak ingat, kadang-kadang kita tidak tahu fadilahnya. Kalau kita tidak tahu fadilah, ya akhirnya apa? Karena dia sudah setahun yang kemarin atau tahun sebelumnya tidak pernah kita update dan upgrade ilmu kita, hasilnya apa? Ya kita puasa tidak berkualitas jadinya itu. Orang berpuasa, kita puasa. Orang tidak makan, kita tidak makan. Itu jadinya. Itu yang ketiga, siapkan ilmu. Yang keempat, apa yang kita lakukan dalam bulan berpuasa? Perbanyak sebelum masuk Ramadan, perbanyak amal soleh. Salah satunya perbanyak ibadah apa? Puasa. Makanya dalam bulan Sya'ban seperti bulan Rajab, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Apakah puasa Senin Kemis, apakah puasa Nabi Daud, atau puasa ganti, atau puasa-puasa yang lainnya. Agar apa? Agar tidak kaget ketika masuk dalam bulan suci Ramadan. Sudah siap kita gitu. Kita belum ada pengalaman jadi guru, langsung disuruh ngajar jadi guru. Kira-kira kaget atau tidak? Ya pasti kaget. Kita tidak ada persiapan untuk ceramah. Misalnya Ustaz datang untuk ceramah, udah kaget semuanya. Yang bisa Befli, Naldi, Azwir yang bisa karena dia udah ada latihan. Tapi yang tidak bisa karena dia tidak terbiasa, ya tentu dia akan kaget. Makanya perlu kita untuk menyiapkan diri masuk dalam bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan berpuasa. Kemudian yang keempat, apa yang kita lakukan? Perbanyak doa. Apa doanya salah satunya? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Nah, itu para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, poin-poin yang kita siapkan menjelang masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Siapkanlah baik-baik gitu. Dari sekarang kita sudah ancang-ancang, saya gajian tanggal sekian, Ramadan tanggal sekian, saya save tanggal sekian. Saya ada tunggakan ini, setelah dihitung-hitung, ini bisa dulu digeser sedikit. Biarlah saya untuk bersedekah dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan lebih berkah lagi gitu. Nah itu.
Biarlah saya ini bersedekah 200.000 dalam bulan Ramadan ini. Saya doakan mudah-mudahan nanti Ustaz Fauzan menggantinya 4 kali lipat ke saya. Contoh, itu contoh. Tidak apa-apa kita mendapatkan amal kebaikan gitu. Siapa tahu kan, kita tidak tahu dari jalan mana Allah akan menggantinya, atau umum yaitu lebih khusus, lebih buat seperti itu. Makanya di sana itu kan sebenarnya ada permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapkan para ustadz dan umi agar kita masuk Ramadan ya sudah ada berbuat baiknya, sudah ada amalan-amalan sunnah-sunnahnya, sudah tahu kita kaifiat-kaifiatnya, sudah tahu kita cara-caranya. Ya mudah-mudahan seperti yang ayat yang di awal tadi, kita bisa betul-betul menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Itu para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, beberapa poin-poin tentang fikih puasa dan persiapan-persiapan dalam memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.